Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sekarang sebagaimana kami ada semuanya karena berkat dan anugerah Tuhan saja. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini mengurapi dengan hikmat dan kekuatan supaya firman Tuhan dapat diberitakan sebaik mungkin. Roh Kudus kiranya menjamah hati kami supaya kami siap diajar dan dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan, tolong kami dalam mengenal firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita sudah memasuki bulan Agustus dan kita tahu bahwa bulan Agustus adalah bulan yang identik dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan berbicara tentang perjuangan dan kemerdekaan Republik Indonesia, ada salah satu monumen yang dibangun untuk memperingati kemerdekaan RI yang dikenal dengan Monas atau Monumen Nasional. Monumen Nasional atau Monas dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 pada pemerintahan Soekarno. Dan monumen itu berbentuk tugu dengan api di atasnya yang dilapisi emas untuk melambangkan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan kalau kita melihat Alkitab, kita juga akan menemukan bahwa ada salah satu tokoh Alkitab yang juga mendirikan monumen untuk memperingati kemerdekaan atau kemenangan atas perang. Dan tokoh Alkitab tersebut adalah Samuel. Samuel mendirikan monumen ketika bangsa Israel menang melawan bangsa Filistin. Pada waktu itu Israel sedang dikepung oleh bangsa Filistin. Israel sangat ketakutan dan Israel sangat terdesak. Lalu Israel berseru kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong mereka, dan akhirnya benar. Tuhan memberi pertolongan kepada bangsa Israel sehingga bangsa Filistin dapat dikalahkan oleh bangsa Israel. Kemenangan yang besar diraih oleh bangsa Israel sehingga Samuel akhirnya mendirikan sebuah batu sebagai monumen atau peringatan yang dinamakan dengan Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Saat ini kita juga sedang berjuang merdeka dari situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Kita masuk minggu kedua di mana PPKM level 4 diperpanjang sampai 9 Agustus dan kita juga tidak tahu apakah setelah ini masih ada PPKM dengan level yang berkelanjutan, kita tidak tahu. Tapi kita sadar bahwa situasi sekarang memang makin sulit. Pandemik membuat makin sulit dan kita harus berjuang untuk menang melawan situasi sulit akibat pandemi ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama belajar dan melihat kepada Ebenezer, monumen pertolongan dan pemeliharaan Tuhan agar kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Dan dari sini kita akan belajar apa makna Ebenezer dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya mencatat ada 3 makna Ebenezer dalam kehidupan kita orang percaya. Yang pertama, Ebenezer berbicara tentang ratapan. Ayat yang kedua, kita sama-sama perhatikan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Amin. Kita melihat di sini bagaimana bangsa Israel sangat menderita. Kenapa? Karena selama 20 tahun mereka hidup di dalam penindasan bangsa Filistin. Selama 20 tahun mereka hidup dalam penindasan bangsa Filistin, bahkan bukan hanya itu. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, kita akan tahu bahwa tabut Allah yang merupakan lambang atau simbol kehadiran Allah bagi Israel juga dirampas. Jadi dapat dikatakan bahwa Israel sudah sangat kalah telak. Mereka sudah dijajah, mereka dijajah selama 20 tahun dan tabut Allah sebagai simbol kehadiran Allah juga telah dirampas. Sehingga dikatakan di sini seluruh kaum Israel mengeluh atau yang lebih tepatnya meratap kepada Tuhan. Bukan dikatakan sedikit orang, bukan dikatakan beberapa orang, tapi seluruh kaum Israel meratap kepada Tuhan. Mereka meratap kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa seharusnya tidak seperti ini. Tidak seharusnya mereka menderita penindasan selama 20 tahun lamanya. Dan tidak seharusnya
tabut Allah dirampas dari mereka. Itu sebabnya mereka meratap, karena mungkin mereka melihat masa lalu. 20 tahun yang lalu tidak demikian. 20 tahun yang lalu mereka tidak ditindas oleh bangsa Filistin. Bahkan 20 tahun yang lalu tabut Tuhan dan kemah suci juga ada pada mereka di Shilo. Dan sekarang keadaannya berubah, sangat berubah. Mereka sekarang ditindas. Mereka sekarang menderita selama 20 tahun. Itu sebabnya mereka meratap kepada Tuhan. Mereka merindukan masa-masa seperti itu. Mereka merindukan masa-masa sebelumnya. Mereka merindukan pemulihan yang daripada Tuhan. Bukan hanya pemulihan keadaan, tapi juga pemulihan kehidupan spiritual atau rohani. Ratapan mereka melambangkan sebuah kerinduan yang dalam. Mereka sadar ada sesuatu yang hilang. Dan karena kesadaran itulah mereka merindukannya dan mencarinya. Pemulihan selalu diawali dengan kerinduan. Pemulihan selalu diawali dengan kerinduan. Dan kadang kehidupan sulitlah, peristiwa-peristiwa yang menyakitkanlah, tragedi, atau bahkan keterpurukanlah yang memantik kerinduan itu. Kadang kita harus menghadapi itu semua. Agar apa? Agar kerinduan itu bisa muncul. Mungkin kita merasakan hal yang sama. Mungkin saat ini kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Kita mengalami masalah, kita bergumul, kesulitan hidup terus menerpa hidup kita. Ataupun bahkan mungkin tragedi juga terjadi dalam hidup kita. Ataupun mungkin kita sedang berada pada titik nol, kita sedang terpuruk. Ataupun mungkin saat ini kita sedang merasakan apa yang dirasakan bangsa Israel, kekosongan rohani. Kita merasakan kerohanian kita, spiritual kita hampa. Saat itulah kita merindukan pemulihan yang daripada Tuhan. Kita merindukan pemulihan yang daripada Tuhan. Bahkan kehidupan rohani kita juga rindu dipulihkan oleh Tuhan. Dan ketika kerinduan itu datang, maka datanglah kepada Tuhan dengan ratapan. Ratapan kepada Tuhan. Merataplah kepada Tuhan. Merataplah kepada Tuhan. Pemulihan selalu diawali dengan kerinduan. Dan ketika kerinduan itu datang, merataplah kepada Tuhan. Ebenezer yang pertama berbicara tentang ratapan. Dan Ebenezer yang kedua berbicara tentang pertobatan. Ayat yang ketiga sampai 6 kita perhatikan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Amin. Ebenezer yang kedua berbicara tentang pertobatan. Nampaknya ratapan saja tidak cukup. Mereka harus bertobat. Dan kita melihat di sini Samuel memerintahkan kepada bangsa Israel untuk bertobat, berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Samuel memerintahkan bangsa Israel untuk menyingkirkan semua berhala mereka. Kalau kalian ingin dipulihkan, kalau Israel ingin dipulihkan, mereka harus bertobat. Dan kita melihat di sini ketaatan bangsa Israel. Mereka kemudian berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Mereka menyingkirkan segala Baal, Asitoret dan segala berhala mereka singkirkan. Di sini kita melihat prinsip yang ditekankan, bahwa ketika umat Allah menginginkan sebuah pemulihan, pertama-tama yang harus mereka lakukan adalah berbalik kepadanya dengan segenap hati dan menyingkirkan segala macam berhala dan segala macam kompromi. Tidak ada gunanya meratap kepada Tuhan kalau mereka masih mempertahankan berhala. Mungkin kita bisa berkata kepada diri kita masing-masing, kita bisa berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku tidak punya berhala. Aku tidak punya berhala sesembahan seperti bangsa Israel. Tapi ingatlah, walaupun kita mungkin tidak punya berhala sesembahan, tapi jangan-jangan kita memiliki berhala praktis yang menggeser Allah dari prioritas yang utama. Mungkin kita tidak punya berhala sembahan, tapi hati-hati. Jangan-jangan kita punya berhala praktis. Berhala adalah semua yang bisa menggeser Allah dari prioritas yang utama. Dan itu bisa berarti banyak hal. Mungkin berhala kita bisa jadi itu uang, kekayaan,
pekerjaan, jabatan, bisnis, kesenangan atau hobi, banyak hal bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Boleh kita menyukai hobi kita, boleh kita punya kesenangan, punya hobi, boleh kita punya kekayaan, tapi jangan sampai menyukai hal itu secara berlebihan, sampai kita dikuasainya. Bukan kita yang menguasainya, tapi kita dikuasainya. Itu yang salah. Jangan sampai itu menjadi berhala bagi kita. Kita harus bertobat dan kita harus berbalik kepada Tuhan. Kalau kita ingin pemulihan, kita harus menyingkirkan segala macam berhala. Dan kita melihat kembali kepada teks, kita melihat bangsa Israel taat kepada Samuel. Mereka kemudian berkumpul, menyingkirkan segala macam berhala mereka. Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka berpuasa, dan mereka mengaku dosa. Tapi apa yang terjadi setelah komitmen bangsa Israel? Ayat yang ke-7a. Di sana dikatakan, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Baru saja Israel berkomitmen untuk bertobat. Pada saat yang sama, bangsa Filistin datang menyerang dan mengepung mereka. Kita melihat di sini bahwa tampaknya bagi bangsa Filistin tidak apa-apa kalau bangsa Israel menyembah Baal, menyembah Asitoret. Tapi ketika Filistin mendengar bahwa bangsa Israel sedang berkumpul untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan, itu adalah sebuah masalah bagi mereka. Sehingga dikatakan bangsa Filistin datang untuk mengacau dan menyerang mereka. Di sini kita melihat kadang seperti itu juga terjadi dalam diri kita. Kadang ketika kita sudah memutuskan untuk membuat komitmen untuk mengikut Tuhan, kita memutuskan untuk memulai kehidupan yang baru, bertobat dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, kadang saat itulah musuh datang untuk mengacau, untuk menyerang komitmen kita. Itu bisa berupa banyak hal. Musuh kita bisa berupa mungkin godaan dosa dari masa lalu kita, atau kesenangan, atau hobi, atau kenikmatan-kenikmatan yang dapat menggeser kita dari menggeser komitmen kita di hadapan Tuhan. Dosa dan kesenangan-kesenangannya juga bisa jadi musuh untuk menggeser komitmen kita di hadapan Tuhan. Dan kita harus hati-hati akan itu. Ada sebuah cerita, ada seorang penjahat atau mafia yang sudah sangat terkenal di dunia gelap, di dunia kejahatan. Berbagai kejahatan ia telah lakukan, sebut saja namanya Albert. Albert adalah mafia yang sudah banyak hal melakukan aksi kejahatan, mulai dari penculikan, perampokan, bahkan pembunuhan sudah pernah ia lakukan bersama kelompoknya. Dan Albert punya nama, punya kekuasaan, dan punya kekayaan. Dan pada suatu hari ketika ia sedang menjalankan aksi kejahatannya, tiba-tiba sekelompok polisi datang untuk menghentikan mereka. Mereka ditangkap dan kemudian Albert dimasukkan ke dalam penjara yang sangat ketat. Ia divonis hakim harus dipenjara menjalani hukuman selama 17 tahun lamanya. Dan kehidupan di dalam penjara sangatlah menekan Albert. Dulu sebelum di penjara ia hidup enak. Ia punya banyak uang, ia punya kekuasaan, ia bisa melakukan apa saja yang ia inginkan. Tapi sekarang ia tinggal di dalam jeruji besi, ia tinggal dalam ruangan 3 kali 5 meter dengan makanan penjara yang tidak enak, dengan suasana yang mengerikan, ia sendiri di dalam selnya, dan ia merasakan depresi, stres atas kehidupan di dalam penjara. Hingga akhirnya seorang penginjil datang. Penginjil ini datang melayani Albert. Ia memberitakan firman Tuhan kepada Albert dan ia memberikan konseling kepada Albert, dan di dalam penjara itulah Albert akhirnya mengakui kejahatannya, mengakui kesalahannya, dan ia sadar harus bertobat dari jalan yang telah ia lalui. Dan semenjak itu Albert berubah, ia kemudian menjadi Albert yang gemar membaca Alkitab. Ia sudah diberi Alkitab oleh penginjil tersebut, dan setiap hari dalam penjara ia membaca Alkitab, ia berdoa, dan ia memuji Tuhan. Dan karena ia berkelakuan baik, akhirnya ia mendapat remisi, sehingga di tahun ke-7 Albert dibebaskan dari penjara. Namun setelah ia keluar dari penjara, baru saja ia keluar dari penjara, kelompoknya yang dulu datang untuk menjemputnya. Kelompoknya mengajaknya untuk mengadakan pesta sebagai peringatan hari di mana ia keluar dari penjara.
Tapi Albert ingat akan komitmennya kepada Tuhan, ia ingat akan pertobatannya dan ia menolak mereka. Ia kemudian pulang ke rumah dan ia kemudian menjalani kehidupan yang baru sebagai Albert yang tidak lagi berada dalam dunia kejahatan. Namun sehari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Dan semakin hari kelompoknya datang untuk mengajaknya kembali terjun dalam dunia kejahatan. Awalnya di awal tadi Albert mungkin bisa menolak karena ia ingat akan komitmennya, tapi karena ia tidak tahu harus berbuat apa lagi, akhirnya ia tergoda dengan tawaran kelompoknya. Ia tergoda akan masa lalunya, ia tergoda akan keinginan dosanya, ia tergoda akan kenikmatan-kenikmatan yang dulu pernah ia miliki. Akhirnya ia kemudian terjun kembali ke dunia kejahatan, melupakan pertobatannya dan kembali berbuat jahat karena godaan yang menggoda dirinya. Kadang kita juga seperti itu. Kadang ketika kita memutuskan untuk berkomitmen kepada Tuhan, kita berkata bahwa kita akan menjalani kehidupan yang baru. Kita akan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan ikut Tuhan dengan baik melayani Tuhan. Tapi kadang di saat yang sama, godaan semakin besar datang untuk menggeser komitmen kita. Godaan itu bisa banyak sekali. Dan yang harus kita ingat adalah bahwa kalau kita sudah berkomitmen kepada Tuhan, ingatlah akan komitmen itu. Kita harus menang. Kita harus menang di dalam komitmen akan Tuhan. Kita harus menang atas godaan tersebut. Karena apa? Karena kalau kita menang atas godaan tersebut, kita menjalani kehidupan pertobatan yang baik, yang sungguh-sungguh kita berkomitmen kepada Tuhan. Saya percaya bahwa pemulihan akan datang kepada kita. Dan itu prinsip yang kedua, bahwa Ebenezer berbicara tentang pertobatan. Dan yang terakhir, Ebenezer berbicara tentang pertolongan Tuhan. Ebenezer berbicara tentang pertolongan Tuhan, ayat ke-7 sampai ke-12. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengajar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yisana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer berbicara tentang pertolongan Tuhan. Kita melihat di sini bangsa Israel sudah sangat ketakutan ketika bangsa Filistin datang mengepung, menyerang mereka. Dan ketika bangsa Filistin menyerang mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka berkata kepada Samuel supaya Samuel jangan berhenti berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan. Dan benar saja, ketika Samuel berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, ayat yang ke-9b, maka Tuhan menjawab. Ketika Samuel berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Apa kesulitan yang kita alami sekarang? Kesulitan dalam ekonomi, pekerjaan, kesehatan. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Kita melihat di sini respon Israel. Ketika sedang dalam pengepungan oleh bangsa Filistin, mereka sangat ketakutan. Tapi mereka tidak lari. Yang mereka lakukan adalah mereka menyuruh Samuel untuk tidak berhenti berseru kepada Tuhan. Mereka menyuruh Samuel untuk tidak berhenti, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Ketika kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, keadaan susah, berserulah kepada Tuhan. Ketika keadaan kita makin susah, tambah susah, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menjawab kita. Dan benar di ayat yang ke-10, Tuhan mengguntur dengan hebat. Tuhan mengguntur dengan hebat sehingga Filistin terpukul kalah
oleh orang Israel. Kita melihat di sini bahwa ketika Samuel tidak berhenti berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dia. Bahkan Tuhan campur tangan, Tuhan mengguntur dengan hebat sehingga secara ajaib bangsa Israel meraih kemenangan atas bangsa Filistin. Kita melihat bahwa Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut menolong kepada mereka yang bergantung penuh kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau sekarang kita mengalami kesulitan, kita mengalami pergumulan, kita mengalami kesusahan, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Terus berseru kepada Tuhan dan terus gantungkan hidupmu kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab kita, Tuhan akan terus memberikan pertolongan dan memelihara kita kalau kita terus bergantung penuh kepadanya. Dan kita kembali kepada cerita, setelah Israel meraih kemenangan atas Filistin, apa yang mereka lakukan? Ayat yang ke-12 di sana dikatakan bahwa Samuel mengambil batu sebagai peringatan akan kemenangan besar yang telah mereka raih. Dan Samuel menyebutnya dengan sebutan Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita melihat bahwa monumen yang didirikan Samuel, Ebenezer ini, didirikan bukan untuk memperingati pencapaian dan prestasi Israel, tapi untuk memperingati bahwa Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan kemenangan. Kita melihat banyak negara-negara di dunia yang mendirikan tugu, monumen, jalan ataupun jembatan, gedung yang diberi nama dengan nama-nama pertempuran atau nama pahlawan untuk mengenang perjuangan dan pencapaian mereka. Dan kita melihat di Indonesia juga banyak tugu, monumen, jalan dengan nama pahlawan, nama pertempuran. Dan sangat wajar jika suatu bangsa meraih kemenangan, suatu negara meraih kemenangan besar ketika perang, mereka akan membangun monumen untuk mengenang perjuangan dan pencapaian prestasi mereka. Tapi tidak dengan bangsa Israel. Ketika mereka menang melawan bangsa Filistin, mereka mendirikan tugu, tapi bukan untuk sebagai peringatan akan pencapaian dan prestasi mereka, tapi untuk peringatan bahwa Tuhan yang menolong dan memberikan kemenangan bagi mereka. Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kita. Ebenezer adalah peringatan bahwa Allah mendengar dan menolong mereka. Apakah kita juga mempunyai pengalaman yang sama? Apakah kita mempunyai pengalaman di mana Allah campur tangan menolong kita? Mungkin banyak sekali pengalaman yang kita rasakan. Mungkin kita punya pengalaman di mana kita pernah berkekurangan, kita pernah kesulitan dan kemudian kita berseru, berdoa kepada Tuhan dan secara ajaib Tuhan memberkati kita. Ataupun pernahkah kita sedang dalam keadaan sakit, kita mungkin sakit parah, sakit keras, kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan kita. Atau pernahkah kita ketika kita sedang berjuang, ketika kita sedang bergumul, kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan keberhasilan atau kesuksesan kepada kita. Kalau kita pernah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, mari lihat pengalaman-pengalaman itu sebagai Ebenezer kita. Mari melihat pengalaman-pengalaman itu sebagai monumen Ebenezer, bahwa sampai di situ Tuhan menolong kita. Dan ketika kita sekarang ini mengalami kesulitan, pergumulan dan tantangan, mari tengok ke belakang. Mari tengok kepada Ebenezer kita, bahwa kalau sampai di situ Tuhan menolong kita, sekarang pun Tuhan pasti akan menolong kita. Bahkan kedepannya pun Tuhan pasti akan menolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini, mari kita melihat, mengenang pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui bersama Tuhan. Kalau dahulu Tuhan menolong kita, tidak mungkin sekarang Ia tidak menolong kita. Pasti sekarang Ia akan memelihara dan menolong kita. Ketika kesulitan itu terjadi, ketika engkau sedang dalam kondisi terpuruk, masa-masa yang sulit, tengoklah kepada Ebenezer. Kalau di situ Tuhan menolong Anda, maka sekarang dan ke depannya Tuhan akan menolong Anda. Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman Tuhan yang begitu indah, mengingatkan kepada kami bahwa Engkau turut campur tangan atas setiap masalah dan pergumulan kami. Mungkin saat ini Tuhan kami sedang bergumul, kami sedang dalam masa-masa sulit, ataupun mungkin kami terpuruk. Biarlah kami terus meratap kepada Tuhan, dan biarlah kami juga boleh bertobat, memiliki komitmen yang penuh kepada Engkau, dan biarlah kami boleh terus
melihat Ebenezer kami yang telah kami lalui bersama Tuhan. Kalau dahulu Tuhan menolong kami, maka sekarang dan kedepannya pun Tuhan pasti akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang begitu indah. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan berikan kami kekuatan untuk dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan, kiranya Tuhan terus menolong dan memelihara mereka. Mereka yang sakit kiranya juga Tuhan memberikan kesembuhan. Mereka yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar. Dan apapun yang kami alami Tuhan, kiranya Tuhan terus menyertai dan menolong kami sehingga kami bisa melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami bersyukur untuk ibadah yang telah kami lalui hari ini Tuhan. Kiranya itu semua boleh menjadi pegangan bagi kami, menjadi bekal bagi kami supaya kami dapat terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan militan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami akan akhiri ibadah kami hari ini, melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan menolong dan menyertai kami, membuat apa yang kami kerjakan berhasil, sehingga melalui itu semua Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin.